Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Raos Ramadan on Sinear. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini di episode kali ini kita masih ditemani oleh sosok spesial nih ya. Alhamdulillah sudah duduk bersama kita Ustadz Fahrudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senyumnya luar biasa. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Jadi Masih basah, masih walaupun, basah. walaupun saum tetap senyum kan itu. Alhamdulillah, Senyum Ustadz. bagian daripada sedekah kan. Oh iya, gitu. Ustadz. Iya, tabassum di wajhika shadaqatun. Nah, dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai karena puasa di bulan Ramadan kan Perut itu, aja. perut saja. Jangan manfaatkan bulan Ramadan Alhamdulillah. bersenyum, Masya Allah. sedekah insyaallah. Ini lagi Ramadan nih saat lagi sibuk apa nih saat sekarang saat? Ya, kita berusaha semaksimal mungkin ya kalau saya sebagai yang diberi amanah di pesantren, Masya Allah. di Darut Tauhid untuk di manajemen dan juga sering diberikan kesempatan untuk berbicara di mimbar, tentu saja ini dimanfaatkan untuk banyak silaturahim. Masya Allah. Ya, banyak silaturahim karena dengan banyak silaturahim ternyata membuka keberkahan. Alhamdulillah. Insya Allah. Masya Jadi Allah. apalagi di bulan Ramadan, Betul, jadi Ustaz. harus kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan untuk banyak belajar, banyak sedekah, banyak mengamalkan amalan-amalan istimewa di Masya bulan Allah. Ramadan, termasuk ini Kang Wahid Ya, ya. ini yang akan kita bahas nih ya. Kita bahas ya. Jadi tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an, ya. Jadi luar biasa. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi harusnya salah satu amalan istimewa kita di bulan Ya. Ramadan adalah memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Masya Allah. Karena Al-Qur'an itu kan panduan untuk kita. Iya, betul, Nih, betul, ketika Kang Wahid, teman-teman para pemirsa, ketika kita akan melakukan satu bepergian, biasanya kan tolong Sherlock, Ya, gitu ya. Sherlock. Kan begitu, Sherlock. Itu pun dengan Sherlock yang kita dapatkan kadang-kadang kan diputer-puter kan tuh. Nyasar, San. Ya kan nyasar ke sini ke sana kemarin ternyata sampai kuburan Nah, kan. benar. Dan benar. Sherlock itu kebenarannya kan doniyu dilalatihi kalau dalam Ya, bahasa ya, Arab. Tapi kalau Al-Qur'an bersifat qat'iyyu dilalatihi. Apa artinya? Pasti kebenarannya. Nggak mungkin nyasar-nyasar. Nggak Sat. mungkin nyasar lagi seperti Sherlock tadi. Kalau Masya Sherlock Allah. masih ada potensi ya, sinyal Anda hilang. Ya, itu kan dia. Ini nggak ada. Masya Allah, Masya Allah. Nggak Masya ada. Allah. Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika ini misalkan pabrik yang bikin mic ini Ya, Sat. memproduksi mic, maka dia mengeluarkan buku yang namanya apa? Manual buku. Ya, panduan ya, Sat. Buku panduan. Handphone, nah Kang Wahid pegang handphone. Ya, Nah, Ustaz. ketika pabrik handphone mengeluarkan handphone juga mengeluarkan manual buku, Ya, betul, buku betul. panduan. Kenapa mengeluarkan buku panduan? Supaya siapapun yang membeli handphone tersebut, menggunakan handphone tersebut, itu bisa memanfaatkan, bisa menggunakan handphone dengan baik, dengan Betul, betul. maksimal. Kan kalau tidak tahu handphone ini bagaimana caranya ya? Nyalainnya gimana ya? Jangan-jangan nyalanya dipakai api kan itu. Nah, itu dia. Pakai korek api kan Ya. gitu. Karena tidak ada dalam manual booknya. Panduannya begini, begini, begini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, manusia. Betul. Itu juga dilengkapi dengan apa? Manual book. Apa manual booknya? Ini Al-Quran bukan manual book ya, tetapi untuk menggambarkan Iya, iya, betul, fungsinya kan begitu. Sebagai Betul, Ustaz. petunjuk. Supaya apa? Kalau kita ingin selamat, ingin kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, maka kita harus berpegang teguh terhadap Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dalam Betul, kehidupan betul. kita. Jadi kalau orang tidak berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, maka akan menjadi orang yang tersesat. Nah, makanya di bulan Ramadan yang jangan terlewatkan oleh Betul. kita adalah tadi memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Setelah dibaca Al-Qur'an kan kewajiban kita kan mengimani Al-Qur'an. Ya, betul, Ustaz. Yakin ya, orang yang yakin dengan kebenaran Al-Qur'an, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari ya, kemudian mengamalkan, bahkan berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahkan, mengajak kepada orang lain untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an. Kenapa? Yakin. Betul. Kunci yakin. Kalau tidak yakin, nggak mau. Kita mau membaca Al-Qur'an kenapa? Yakin dengan kebenaran Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau tidak, kita tidak mau. Betul, Nah, Ustaz. Ramadan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, Jangan banyak tidur lah, walaupun Ustaz kan tidur kan ibadah. Nah, itu Ya, dia. kan suka alasan begitu ya gitu. Pakai dalil kan itu. Tadi malam Ustaznya mengatakan, Ustaz katanya ketika di rumah dibangun dengan ayo cep bangun. Ngaji. Ngaji. Bu,
kata Ustadz tadi malam di ceramahnya itu tidur itu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Betul. Harusnya berpikirnya begini, kalau tidurnya saja dicatat ibadah, apalagi ibadahnya. Kan gitu. Tilawah Al-Quran dicatat ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kan begitu. Jadi jangan sampai memperbanyak tidur. Habis sholat subuh tidur, bangun-bangun duhur, habis sholat duhur tidur lagi, bangun asar, habis asar tidur lagi, bangun maghrib. Berarti kan itu namanya Abdul Qofa. Abdul Qofa, tukang tidur. Iya. Abdul Naum, Abdul Qofa kan itu tukang tidur. Jangan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan untuk tilawah Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita tadabburi Al-Quranul Karim. Kita tidak akan belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Itu kawan. Ya, jadi jangan sampai kita jadi Abdul Naum, Ustaz, ya. Nanti awas tuh yang punya anak, bagus namanya nih, kasih nama Abdul Naum. Ntar tidur ya anaknya. Di kelas tidur. Gitu. Ya, jadi manfaatkan, Ustaz, ya. Betul. Masih mumpung di bulan Ramadan ini segala pahala dilipat gandakan, termasuk baca Quran tadi, Ustaz. Baca Quran. Iya. Jadi kalau kita baca Al-Quran di hari-hari biasa kan satu huruf dicatat 1 sampai 10 kebaikan. Betul. Satu huruf. Ustaz. Ya. Kalau di bulan Ramadan kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai 100 kali lipat. Bayangkan kan begitu pahalanya banyak sekali. Kalau kita membaca Alif Lam Mim itu tidak dihitung satu huruf. Betul. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu sudah 3 huruf. Tapi jangan mentang alif lam sudah 3 huruf. Alif lam mim sadaqallahul adzim kan itu. Itu namanya pelit dan super pelit kan. Super pelit kan itu. Harusnya manfaatkan. Mumpung bulan Ramadan. Betul. Allah sedang bahasa apa? Ngobrol pahala kan itu. Betul, Ustaz. Ngobrol pahala kan setiap amal yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita berlomba-lomba. Betul. Kan kita ada sembako murah. Suka belum ngantri rebutan sampai ke injek-injek, mau ke injek-injek untuk mendapatkan sembako murah padahal tetap bayar. Nah, itu dia. Hanya bayar pokoknya saja kan itu. Tapi tetap orang berlomba-lomba. Ini yang gratis. Nggak mau mengejar. Harusnya yang gratis itu yang dikejar. Betul. Dan yang kita dapatkan bukan hanya untuk kepentingan hari ini saja, tapi untuk kepentingan nanti hari kiamat, bekal kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus kita manfaatkan. Ayo, Ramadan harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak tadabbur Al-Quran, isi kandungan Al-Quran kita pelajari. Mudah-mudahan dengan kita paham dengan apa yang kita baca, dengan Al-Quran yang kita baca, mudah kita semakin yakin dan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, wabil khusus ibadah-ibadah di bulan Ramadan, insya Allah. Masya Allah. Nah, ada satu pertanyaan juga nih, Ustaz. Kan tadi di bulan Ramadan kita harus banyak membaca Al-Quran nih, Ustaz. Nah, baiknya nih, Ustaz, ketika kita baca Quran di bulan Ramadan nih, apakah kita harus juga membaca terjemahnya atau cukup dengan membaca bahasa Arabnya aja? Karena kan sudah dapat pahala yang banyak, Ustaz. Iya. Jadi kalau harus tidak harus ya, kan kalau harus itu berarti wajib bahasa Arabnya kan. Nggak harus ya. Harus ya. Kalau wajib berarti kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa kan itu. Tapi ini menjadi prioritas. Baiknya berarti ya. Baiknya kan itu. Saya tidak akan mengatakan harus. Ustadz merubah hukum. Kan itu bahaya. Wajib. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, alangkah sebaiknya kita baca juga terjemahnya, gitu. Jadi membaca Al-Quran huruf demi huruf dapat pahala ada sendiri. Betul. Membaca Al-Quran, kita memahami isi kandungan Al-Quran, nilai pahalanya meningkat. Jadi kalau gambarannya begini, kalau kita membaca Al-Quran, ya 1 huruf dapat 1. Ya, kalau kita baca 1 kalimat, misalkan 1 kalimat itu banyak, nanti kali 1 berarti jumlah. Kalau kita kemudian paham, jadi 10 masing-masing hurufnya. Naik lagi huruf, paham, diamalkan. Naik lagi menjadi 100. Kan begitu. Naik lagi didakwahkan menjadi 1000. Kan itu jadi huruf, kemudian jatuh huruf, kemudian dibaca, diamalkan, didakwakan, pahalanya berbeda. Makanya kan kalau kita hanya membaca saja sudah dapat pahala. Tapi kalau kita ingin lebih, kemudian dipahami, ingin lebih lagi diamalkan, ingin lebih lagi didakwakan kepada orang lain. Harusnya begitu. Jadi kalau kita ingin jangan sudah saya cukup segini sajalah kan itu. Jadi saya sekarang udah cukup segini saja kan itu. Kayak udah tahu gitu ya. Tahu saja kan di dunia saja kan
ketika misalkan sudah punya handphone, sudah punya motor, ketika ada rezeki pasti ada keinginan, aduh nih hujan terus-menerus nih, ya gitu. Saya kayaknya kalau punya kendaraan sendiri, punya mobil, bisa lebih nyaman untuk kemana-mana, mau ngaji nyaman. Pak, pingin punya mobil? Betul. Ada kesempatan, ada tawaran, ada yang mau ngasih mobil, maaf saya nggak mau saja. Saya kira tidak ya, enggak. Mau, karena Pasti apa? Kita butuh. Nah, sama saja tadi kita ada kesempatan nih untuk bisa baca Al-Quran, bahasa terjemahnya, harusnya kita baca dengan terjemahnya, supaya apa? Mendapatkan lebih, karena saat itu ya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak beramal soleh dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Kang Wahid ya. Nah, jadi memang di bulan Ramadan ini selain kita juga episode sebelumnya kan kita harus Qiyamul Ramadan saat ada juga amalan yang istimewa yaitu membaca Quran saat tilawah Al-Quran. Jadi selain Qiyamul Ramadan, apalagi nanti dikombinasikan kan itu ya. Dikombinasikan ketika Qiyamul Ramadan, bacaan Quran yang panjang. Gitu. Jadi kalau kita sholat berjamaah, nah ansitu wasma'u, dengarkan gitu. Jadi ketika imam membaca Al-Quran, ketika sholat tarawih, kemudian bacanya panjang, jangan dihem-hem terus. Nah, itu berarti kan sudah terlalu panjang, langsung Allahu Akbar. Jadi nikmati, mungkin bisa jadi tidak semua kita paham, tapi kita ansitu wasma'u. Diperhatikan, didengarkan. Betul. Beda dengar dan didengarkan. Kalau mendengar, ini ketika kita sedang ini ada mobil lewat, kedengaran oleh kita. Tapi kalau mendengarkan itu ada kesengajaan. Disengaja mendengarkan ceramah berarti sengaja. Betul. Tapi kalau mendengar ceramah sambil lewat Masjid Darut Tauhid, ada sedang ceramah di Masjid Darut Tauhid, mendengar. Tapi kalau mendengarkan berhenti dulu. Oh, materinya tentang tauhid. Kan begitu. Nah, nanti saat kita melaksanakan Qiyamul Ramadan, salat tarawih, imamnya membaca surat Al-Quran, maka jangan mendengar, tapi mendengarkan. Makanya ansitu wasma'u. Wasma'u itu mendengarkan, ya. Kalau ansitu insit, jadi perhatikan. Sambil didengarkan, sambil diperhatikan. Itu pahalanya berlipat. Karena apa yang dibaca oleh imam itu menjadi bagian bacaan makmum. Berarti ketika imam bacaannya panjang, kita mendengarkan, memperhatikan, juga kita dapat pahalanya juga. Jadi tidak harus misalkan imam baca Al-Quran, kita harus mengikuti, tidak harus ya. Apalagi kalau kita tidak bawa mushaf sendiri, itu kayaknya banyak yang tidak hafal. Kalau gitu ansitu wasma'u saja. Dengarkan, perhatikan bacaan imam dan nikmati ya. Jangan pingin cimin selesai. Kan kadang-kadang kan kita kalau imam sudah terlalu panjang, dalam hati kita kok panjang sekali ya, itu biasanya tidak sepanjang ini kan, itu besok saya tidak akan kesini lagi. Itu pingin cari masjid yang bacaannya pendek ya, al-ikhlas lagi itu trikul kan, tuh. Manfaatkan. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Kang Wahid ya. Nah, itu dia teman sekalian bagaimana inspirasi dari Ustaz Fahrudin agar kita bisa memaksimalkan banyak berinteraksi dengan Al-Quran Ustaz ya di bulan Ramadan ini, karena tadi yang beliau sampaikan dilipat-lipat gandakan satu hurufnya Ustaz ya. Iya, betul. Satu hurufnya itu bernilai 10 Ustaz ya kalau Ramadan. Terus dikalikan lagi. Terus seperti itu. Terus saja ya. Itu murahnya sedang diobral. Obral pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mumpung ada obral, kita harus serbu nih obralnya ya. Iya, betul. Nah, karena kita kan nggak tahu nih kondisi kita sekarang yang banyak nih amal atau dosanya kan. Iya. Kalau kita udah tahu bisa lihat, masih banyak amalnya, ntar aja. Tapi kan kita nggak bisa lihat ya. Nah, itu dia teman sekalian. Terima kasih nih Ustaz Fahrudin yang sudah sharing sama kita semua. Semoga bisa menginspirasi kita juga nih Ustaz ya. Dan teman-teman yang di rumah, terima kasih juga sudah nonton acara Raos ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Ustaz Fahrudin. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.